Pernah merasa kamu sudah memberi segalanya tapi tetap saja dilupakan? Atau kamu sudah hadir di hidupnya tapi tidak pernah benar-benar tinggal di pikirannya? Inilah kenyataan yang sering menyakitkan. Orang tidak mengingat siapa yang paling dekat tapi siapa yang paling membekas. Dan untuk membekas di benaknya, kamu tidak butuh kekayaan, wajah tampan cantik, atau perhatian berlebihan. Kamu hanya perlu memahami bagaimana pikiran manusia bekerja. Dalam video ini aku akan membongkar 3 prinsip psikologis sederhana tapi mengerikan efeknya, yang bisa membuat siapapun selalu memikirkan kamu, bahkan saat kamu tidak ada di sekitarnya. Kamu akan belajar cara menciptakan rasa kehilangan meskipun kamu belum pergi. Pola komunikasi yang bikin kamu jadi candu emosional baginya. Trik psikologis diam-diam yang membuatmu sulit dilupakan. Dan yang paling penting, jangan tonton kalau kamu belum siap jadi sosok yang selalu dirindukan. Video ini bukan tentang manipulasi, ini tentang mengerti bagaimana membangun kehadiran yang berkesan dengan cara yang elegan dan berkelas. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa bagikan video, siapa tahu akan menjadi pandangan pada hidup Anda. Sekarang simak baik-baik videonya. Nomor 1. Kemandirian. Sekarang, Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana menjadi mandiri membuat seseorang lebih merindukan saya? Ini semua tentang menunjukkan bahwa Anda lengkap sendiri, yang sangat menarik dalam hubungan apapun. Bayangkan ini, ketika Anda mandiri, Anda tidak bergantung atau putus asa mencari perhatian dari orang penting Anda. Sebaliknya, Anda menjalani kehidupan terbaik Anda, terlibat dalam minat Anda, dan memenuhi kebutuhan Anda sendiri. Kemandirian ini dapat memicu rasa ingin tahu dan kekaguman. Pasangan Anda mulai melihat Anda bukan hanya sebagai teman, tetapi sebagai individu yang berkembang dengan caranya sendiri. Ketika Anda tidak selalu tersedia atau bergantung pada mereka untuk kebahagiaan Anda menciptakan ruang yang sehat dalam hubungan. Ruang ini bukan tentang jarak, tetapi tentang memberi satu sama lain ruang untuk tumbuh secara individu. Apa yang terjadi dalam pikiran mereka ketika Anda tidak ada? Mereka mulai bertanya-tanya apa yang sedang Anda lakukan, dan mereka mengingat bagaimana Anda menangani hal-hal dengan otonomi dan ketenangan. Dan coba tebak, mereka mulai merindukan sisi mandiri yang bersemangat dari Anda. Rangkul kemandirian Anda. Ini bukan tentang menjauhkan mereka, tetapi tentang menarik mereka ke dalam kekaguman yang lebih dalam dan lebih hormat tentang siapa Anda. Ingatlah, saat Anda mengembangkan kemandirian Anda akan menemukan mereka terus memikirkan Anda besok dan banyak hari setelahnya. Nomor 2. Kendalikan emosi. Sekarang Anda mungkin berpikir, kendalikan emosiku, aku hanya ingin mereka merindukanku. Nah, inilah rahasianya. Menguasai emosimu seperti memegang kendali kuda yang kuat. Ia mengarahkan energi hubunganmu ke arah yang kamu inginkan. Bayangkan skenario ini. Setiap kali Anda berinteraksi, Anda tenang dan damai. Bahkan ketika percakapan memanas atau mengambil arah yang tidak terduga. Tingkat kontrol emosi ini tidak hanya mengesankan, tetapi juga menarik. Mengapa? Karena seperti yang dikatakan Marcus Aurelius dengan bijak, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika Anda menunjukkan kekuatan seperti itu, hal itu meninggalkan kesan abadi. Dengan mengelola reaksi Anda menciptakan aura misteri dan kedalaman. Pasangan Anda mulai merenungkan apa yang terjadi dalam pikiran mereka. Mereka terbiasa dengan reaksi yang mendorong perilaku Anda, tetapi sekarang Anda kembali tenang dan tentram. Ketenangan yang baru ditemukan ini membuat mereka penasaran dengan dunia batin Anda, menarik mereka lebih dekat, dan membuat mereka terus menebak-nebak. Menguasai emosi bukan berarti Anda menjadi robot. Ini tentang merespons, bukan bereaksi.
Perubahan halus ini berarti ketika Anda mengekspresikan perasaan Anda, perasaan itu bijaksana, tulus, dan jauh lebih berdampak. Coba tebak apa yang terjadi. Mereka kehilangan kehangatan kasih sayang Anda yang disengaja ketika Anda tidak ada. Jadi, tetaplah tenang, tetap berpikir, dan perhatikan saat mereka mulai bertanya-tanya dan kembali kepada Anda. Ingat, simpan kartu-kartu emosional Anda dekat dengan dada Anda. Mungkin tinggalkan mereka sesuatu untuk dipikirkan, sebuah petunjuk bahwa Anda akan ada di pikiran mereka besok. Nomor 3, komunikasi yang disengaja. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana hanya beberapa kata dapat membuat seseorang mendambakan kehadiran Anda? Komunikasi yang disengaja adalah senjata rahasia Anda di sini. Komunikasi yang disengaja berarti memilih kata-kata Anda dengan hati-hati, memastikan bahwa kata-kata tersebut bijaksana dan memberikan nilai tambah pada percakapan. Ini tentang berbicara dengan tujuan dan kedalaman yang dapat berdampak besar pada bagaimana Anda dipersepsikan dan diingat. Seperti yang pernah dikatakan Seneca, berbicaralah sehingga Anda dapat berbicara lagi. Intinya di sini adalah tentang membuat mereka menginginkan lebih lagi dari wawasan Anda, humor Anda, dan cara unik Anda yang bijaksana dalam mengekspresikan diri. Bayangkan ini. Setiap kali Anda berbicara, Anda melakukannya dengan tujuan untuk terhubung, memahami, dan memperkaya interaksi. Anda tidak hanya mengisi udara dengan kata-kata. Anda menyusun pesan yang beresonansi pada tingkat yang lebih dalam. Hal ini tidak hanya membuat percakapan Anda berkesan, tetapi juga membuatnya bermakna. Ketika Anda tidak ada di sekitar mereka, kata-kata Anda tetap ada dalam pikiran mereka. Suara Anda bergema dalam pikiran mereka, menarik mereka lebih dekat, bahkan saat Anda tidak ada. Dengan menggunakan komunikasi yang disengaja, Anda menciptakan lapisan rasa ingin tahu dan minat. Pasangan Anda menemukan diri mereka merenungkan apa yang Anda katakan, merenungkan kata-kata Anda, dan kehilangan kedalaman dan keterlibatan dalam diskusi Anda. Mereka mulai menghargai tidak hanya percakapan, tetapi juga kemampuan komunikasi Anda. Jadi, manfaatkan kekuatan komunikasi yang disengaja. Buat kata-kata Anda berarti dan saksikan saat mereka menenun keajaiban untuk membuat Anda tetap ada di pikiran mereka. Ingatlah bahwa ini bukan hanya tentang apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana Anda mengatakannya yang meninggalkan kesan abadi. Jaga komunikasi Anda, tetap hati-hati, berwawasan, dan selalu dengan sedikit pesona. Nomor 4, penerimaan atas ketidakhadiran. Ini adalah perubahan untuk Anda. Bagaimana merangkul saat-saat Anda berpisah dapat membuat Anda lebih dekat. Kedengarannya paradoks, tetapi inilah tangkapannya. Penerimaan atas ketidakhadiran dapat memperbesar kerinduan mereka pada Anda dan memperdalam hubungan ketika Anda bersama. Pikirkanlah, ketidakhadiran tidak hanya membuat hati tumbuh sayang, tetapi juga membangun antisipasi dan penghargaan. Dengan menerima dan bahkan menghargai saat-saat Anda berpisah, Anda menunjukkan rasa diri yang kuat. Pengertian bahwa hubungan sejati bukanlah tentang kedekatan yang konstan, tetapi tentang kualitas ikatan emosional. Seperti yang dikatakan Epicurus, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Bebaskan diri Anda dari kebutuhan untuk melekat dan lihat bagaimana kebebasan ini mengubah dinamika hubungan Anda. Bayangkan menerapkan ini. Sebagai gantinya, membombardir mereka dengan pesan saat Anda tidak bersama, biarkan mereka bernapas. Biarkan keheningan di antara Anda memicu rasa ingin tahu dan sedikit misteri. Saat Anda melakukan ini, Anda bukan hanya bagian yang dapat diprediksi dari hari-hari mereka. Anda menjadi sorotan saat mereka melihat ke depan.
Prinsip ini mengajarkan Anda untuk merasa nyaman dengan aliran kebersamaan dan kesendirian, mendorong Anda untuk menemukan kegembiraan dalam perusahaan Anda sendiri. Ini pada gilirannya membuat Anda lebih menarik dan menarik. Ketika Anda bersama lagi setelah periode ketidakhadiran, koneksi terasa lebih segar, lebih kuat dan lebih bersemangat. Jadi, nikmatilah momen-momen terpisah dan biarkan mereka membangun kerinduan yang lebih dalam. Ingatlah bahwa ketidakhadiran bukanlah celah, tetapi ruang untuk tumbuh, pertumbuhan, dan antisipasi. Biarkan mereka merasakan ketidakhadiran Anda cukup, sehingga mereka menemukan diri mereka memikirkan Anda. Dan ketika Anda bersatu kembali, kegembiraan dan penghargaan satu sama lain terlihat jelas, membuat setiap momen bersama menjadi lebih berharga. Nomor 5, perhatian dalam interaksi. Bagaimana kehadiran penuh dalam interaksi Anda dapat membuat mereka lebih merindukan Anda saat Anda tidak ada? Ini semua tentang membuat setiap momen berarti, sehingga ketidakhadiran Anda terasa sangat dalam. Menjadi penuh perhatian berarti terlibat sepenuhnya setiap kali Anda bersama, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menanggapi dengan penuh perhatian. Ini tentang hadir bukan hanya secara fisik, tetapi dengan seluruh perhatian Anda terfokus pada momen tersebut. Pendekatan ini mengubah interaksi biasa menjadi pengalaman bermakna yang berkesan. Marcus Aurelius pernah menasihati untuk melakukan setiap tindakan dalam hidup Anda seolah-olah itu adalah tindakan terakhir Anda. Menerapkan hal ini pada interaksi Anda berarti memperlakukan setiap percakapan dan setiap momen bersama seakan-akan itu adalah momen yang paling penting. Bayangkan ini, setiap kali Anda bersama, Anda membawa intensitas kehadiran yang membuat setiap tawa lebih kaya dan setiap pandangan lebih mendalam. Anda tidak hanya menghabiskan waktu bersama, tetapi membuat waktu yang dihabiskan bersama menjadi lebih berharga. Kedalaman keterlibatan ini meninggalkan kesan abadi yang terus beresonansi dengan mereka, bahkan ketika Anda terpisah. Dengan mempraktikkan kesadaran dalam interaksi Anda menciptakan kedalaman emosional yang membuat kehadiran Anda sangat memperkaya, dan ketidakhadiran Anda terasa kosong saat Anda tidak ada. Mereka mulai merindukan kualitas perhatian dan kepedulian yang Anda bawa ke dalam hidup mereka. Mereka merindukan untuk benar-benar dilihat dan didengar dengan cara yang hanya Anda yang bisa membuat mereka merasakannya. Menyelami setiap momen yang Anda bagikan, jadikan perhatian sebagai bahan rahasia dalam resep, membuat mereka merindukan Anda. Ingat, ketika Anda benar-benar hadir, Anda meninggalkan jejak jiwa Anda pada mereka, memastikan Anda selalu ada di pikiran mereka. Ini bukan hanya tentang menjadi tak terlupakan, ini tentang membuat setiap interaksi diperhitungkan 2 kali lipat. Dan seperti itu, kita sudah setengah jalan melalui video kita. Jika Anda masih bersama kami, itu berarti konten ini menyentuh hati. Jika Anda belum menyukai video atau berlangganan saluran kami, saya akan sangat menghargainya jika Anda dapat melakukannya sekarang. Dukungan Anda sangat berarti dan membantu kami terus membuat konten yang sesuai untuk Anda. Jadi sekarang, mari selami prinsip ke-6, langkah penting dalam perjalanan untuk membuat mereka sangat merindukan kita. Yang satu ini sangat penting, jadi Anda harus memperhatikan. Nomor 6, konsistensi dalam komunikasi. Bagaimana menjaga pola komunikasi yang mantap dan penuh perhatian membuat seseorang semakin merindukan Anda. Ini tentang menciptakan ekspektasi kualitas dan keandalan dalam interaksi yang membuat ketidakhadiran Anda terasa lebih tajam saat Anda tidak berhubungan. Konsistensi dalam berkomunikasi tidak berarti membombardir mereka dengan pesan terus-menerus setiap hari.
Lebih baik membangun pola pertukaran yang bermakna dan dapat diandalkan, baik itu pesan selamat pagi, check-in di siang hari, atau rekap hari di malam hari. Titik-titik sentuh yang teratur ini membangun ritme yang menjadi bagian berharga dari hari mereka. Seperti yang dikatakan Seneca, keteraturan adalah tanda kebijaksanaan dalam komunikasi komunal. Keteraturan ini meyakinkan mereka bahwa Anda bijaksana, dapat diandalkan, dan berinvestasi dalam hubungan. Bayangkan ini, bahkan ketika hidup menjadi sibuk, Anda tetap mempertahankan pola sentuhan Anda. Konsistensi ini menjadi sesuatu yang mereka andalkan, menenangkan dan menstabilkan kekuatan di tengah kekacauan kehidupan sehari-hari. Ketika Anda tiba-tiba melewatkan interaksi ini, ketidakhadiran Anda segera terlihat dan, anehnya, meninggalkan ruang yang ingin mereka isi. Sekali lagi, dengan bersikap konsisten dalam komunikasi Anda menenun diri Anda ke dalam jalinan rutinitas harian mereka. Ketika Anda tidak ada, mereka merindukan kehangatan dan keamanan yang dibawa oleh pesan-pesan Anda. Mereka menantikannya, mendengar kabar dari Anda lagi, merasakan kesenjangan yang nyata ketika pesan yang diharapkan tidak datang. Jadi, mari kita jadikan konsistensi sebagai ciri khas kita dalam cara kita berkomunikasi. Patuhilah itu dan lihatlah saat mereka mulai merindukan Anda dalam keheningan kecil yang diciptakan oleh ketidakhadiran Anda. Ingatlah, Anda bertujuan untuk selalu ada di pikiran mereka, bukan hanya sesekali. Ini tentang menjadi kehadiran yang penting dan dapat diandalkan dalam hidup mereka, bahkan dari jauh. Nomor 7. Hidup yang bertujuan. Bagaimana memiliki kehidupan yang penuh tujuan membuat seseorang lebih merindukan Anda? Ini tentang menjadi seseorang yang terdorong, bersemangat, dan terlibat dalam kegiatan yang bermakna. Ketika Anda hidup dengan tujuan, Anda tidak hanya menunggu orang lain untuk mengisi waktu Anda. Anda di luar sana memanfaatkannya sebaik-baiknya. Memiliki tujuan dalam hidup membuat Anda lebih menarik dan mengagumkan. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki tujuan dan aspirasi yang melampaui hubungan Anda. Anda adalah seseorang yang secara aktif berkontribusi pada dunia, yang membuat Anda semakin menarik. Seperti yang disarankan oleh filsuf Stoik Seneca, rencana kita gagal karena tidak memiliki tujuan. Ketika seorang pria tidak tahu pelabuhan yang dia buat, tidak ada angin yang tepat. Dengan memiliki tujuan yang jelas, Anda tidak hanya lebih terarah, tetapi juga lebih dinamis dan menarik. Bayangkan skenario ini, Anda berbagi cerita tentang proyek Anda, kerja sukarela Anda, atau kegiatan kreatif Anda selama percakapan. Pasangan Anda melihat betapa bersemangatnya Anda ketika Anda berbicara tentang gairah ini. Antusiasme ini menular dan meninggalkan kesan yang kuat. Ketika Anda terpisah, mereka merasa kehilangan energi dan inspirasi yang Anda bawa. Mereka mulai merenungkan pembaruan menarik yang akan Anda bagikan selanjutnya dan merasakan kesenjangan ketika percakapan itu berhenti. Dengan menjalani kehidupan yang bertujuan, Anda menjadi seseorang yang selalu tumbuh dan selalu berkembang. Ini membuat setiap interaksi dengan Anda terasa segar dan memuaskan. Ketika Anda tidak bersama pasangan Anda, mereka merindukan menjadi bagian dari perjalanan yang penuh semangat itu. Jadi, rangkul pengejaran Anda dan biarkan hidup Anda yang bertujuan menjadi mercusuar yang menunjukkan kepada mereka bahwa Anda adalah seseorang yang mencintai hidup dan berkomitmen untuk membuat perbedaan. Ingatlah, saat Anda hidup dengan tujuan, Anda akan menemukan diri Anda ada di pikiran mereka besok, bukan hanya karena mereka mencintai Anda, tetapi karena mereka mengagumi dan bercita-cita dengan semangat Anda untuk hidup. Nomor 8. Moderasi dalam emosi.
Bagaimana menjaga emosi Anda tetap terkendali membuat seseorang merindukan Anda lebih banyak? Ini tentang menciptakan dinamika yang seimbang di mana ekspresi emosi Anda bijaksana dan terukur, meningkatkan kualitas interaksi Anda. Dengan mempraktikkan moderasi dalam emosi, Anda terhindar dari membanjiri pasangan Anda dengan reaksi yang intens, baik positif maupun negatif. Pendekatan yang tabah ini memungkinkan Anda untuk menangani dinamika hubungan dengan keanggunan dan kedewasaan, menjadikan keterlibatan emosional Anda bermakna dan dipertimbangkan.